Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini insyaallah untuk melanjutkan tafsir surat Al-Fajr ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ibu-ibu yang berbahagia, para peserta bi'ah Qur'aniyah PW Persistri Jawa Barat, yaitu dari semua taskil dan daiyah PW Persistri Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Bu surat Al-Fajr ayat 11 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cameti adab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Firman Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu tentang yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Surat Al-Fajr ayat 11 dan 12. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Yakni mereka durhaka, berlaku sewenang-wenang dan membuat kerusakan di bumi dengan menebar kerusakan dan menyakiti manusia. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cameti adab. Karena itu Tuhanmu menimpakan cameti adab kepada mereka, yaitu di surat Al-Fajr ayat 13. Fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Yaitu Allah menurunkan kepada mereka adab dari langit dan hukuman yang tiada seorang pun dapat menolaknya dari kaum yang durhaka itu. Ini berada yaitu di tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 397. As-sautu cambuk adalah alat yang terbuat dari kulit yang kuat, digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan. Penyandaran kata cambuk kepada adab adalah bentuk dari menambahkan sifat kepada yang disifatinya. Artinya, Tuhanmu mencurahkan kepada mereka adab yang bagaikan cambuk, cepat, keras, dan terus-menerus. Sebuah bentuk perumpamaan yang kuat, tasbih baligh. Kemudian penggunaan kata mencurahkan sobba untuk menggambarkan penurunan adab, menandakan bahwa adab itu ditimpakan dengan penuh kekuatan dalam jumlah besar dan terus-menerus. Jenis-jenis adab yang ditimpakan kepada mereka disebut dengan istilah cambuk.
sebagai bentuk penamaan sesuatu dengan nama alatnya. Penulis tafsir Al-Kasaf mengatakan, penyebutan cambuk menunjukkan bahwa azab besar yang mereka alami di dunia, jika dibandingkan dengan azab akhirat, hanyalah seperti cambuk azab yang ada di dunia itu, jika dibandingkan dengan alat-alat penyiksa lainnya. Diriwayatkan dari Umar bin Ubaid Al-Hasan Al-Basri ketika membacakan ayat ini, alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad fasobba alaihim rabbuka sautu adab. Ketika membaca ayat ini berkata, sesungguhnya di sisi Allah ada banyak cambuk dan Allah menghukum mereka dengan salah satunya. Dalam tafsir Al-Wasit juz 15 di halaman 387. Ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah PW Persisri Jawa Barat, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat ke-14-nya, inna rabbaka labil mirsod. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mendengar dan melihat. Allah itu maha mendengar dan maha melihat, yakni mengawasi semua amal perbuatan makhluknya. Dan ketika dia akan menimpakan dan kelak dia Allah akan menimpakan balasannya terhadap masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan kelak dia Allah akan memberdirikan semua makhluk di hadapannya. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan kelak dia Allah akan memberdirikan semua makhluk di hadapannya. Lalu dia memutuskan hukumannya terhadap mereka dengan adil. Allah itu maha adil. Dan memberikan pembalasan kepada masing-masing sesuai dengan apa yang berhak diterimanya. Dia, Allah itu maha suci dari perbuatan aniaya. Allah tidak akan menganiaya dan melampaui batas. Allah tidak akan melampaui batas. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Al-Mirsodu di ayat ke-14-nya adalah Al-Mirsodu secara bahasa berarti tempat untuk mengintai atau mengawasi sesuatu. Al-Mirsod itu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasul yang mulia, senantiasa mengawasi setiap amal perbuatan manusia, menghitungnya dan akan memberikan balasan atasnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Bagi Allah itu tidak akan ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Ayat-ayat ini memberikan ancaman keras bagi orang-orang kafir dan memperingatkan mereka atas keteguhan mereka dalam kekufuran. Keteguhannya dalam kekufuran. Jika mereka terus berada di jalan keingkaran dan kesombongan, maka mereka akan mendapat nasib yang sama seperti kaum yang durhaka sebelumnya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun ya.
dan kaum-kaum yang lainnya. Di dalam tafsir Al-Wasit juz 15 ayat 3 juz 15 halaman 387. Kemudian ibu-ibu para peserta biah Qur'ania PW Persiswi Jawa Barat, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari ketiga golongan ini yaitu kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun telah melampaui batas di negeri-negerinya. Artinya mereka telah melampaui batas dalam hal kezoliman dan permusuhan. Mereka memberontak dan berlaku sewenang-wenang. Maka mereka menyebarkan banyak kerusakan di sana, di negeri-negerinya itu. Yaitu berupa kezoliman dan penderitaan bagi orang lain. Maka Allah pun menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat dan mencurahkan kepada mereka cambuk adab, cameti adab, yakni Allah menimpakan dan mencurahkan kepada mereka suatu jenis adab yang sangat keras, karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Akan dibalas oleh Allah sesuai dengan jenis perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa azab di dunia jika dibandingkan dengan azab di akhirat adalah seperti cambuk jika dibandingkan dengan pembunuhan misalnya. Jadi azab di dunia itu hanya seperti cambuk saja. Sedangkan nanti azab di akhirat menunggu dengan begitu dahsyatnya, beratnya. Yakni lebih ringan secara perbandingan. Ya, azab di dunia itu lebih ringan secara perbandingannya dibandingkan dengan azab akhirat. Kemudian disebutkan azab akhirat atau azab dunia sekaligus akhirat dalam firman-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengintai, mengawasi. Inna rabbaka labil mirsod. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengintai, mengawasi. Artinya Allah memberi waktu, menangguhkan kepada umat Rasul itu. Diberi waktu, ditangguhkan adabnya. Supaya bertobat, maka ditangguhkan. Allah memberikan penangguhan. Tetapi tidak akan pernah lalai. Namun Allah tidak akan pernah lalai dari perbuatan manusia itu. Dia mengawasi, tetapi dia mengawasi setiap amal perbuatan manusia. Hingga dia memberikan balasan yang setimpal. Hingga Allah yang akan memberikan balasan yang setimpal dengan adil. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Munir juz 30 di halaman 228. Kemudian ibu-ibu dikuatkan dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 42-43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimuna innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Surat Ibrahim ayat 42-43. Wala tahsabannallaha ghafilan, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah, Allah lalai. Jangan mengira kepada Allah bahwa Allah itu lengah atau lalai. Amma ya'malu dzalimuna, apa yang diperbuat oleh orang yang dolim.
Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absor. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mata akan terbelalak pada saat itu. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan. Nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lalai, begitu cepatnya, begitu segera menemui panggilan dari Allah di akhirat. Keadaan muhti'ina muqni'i ru'usihim, ya, dengan mengangkat kepalanya diangkat. La yartaddu ilaihim torfuhum. Sedang mata mereka tidak berkedip-kedip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Sedih, bingung, susah, sulit menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah bi'ah Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang disampaikan dalam tafsir Al-Hidayah. Pelajaran yang kita dapat dari itu, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyuruh kita berjalan-jalan di bumi sambil memperhatikan bekas-bekas kaum dan kerajaan-kerajaan yang dahulu-dahulu. Sebagaimana ia perintah kita memperhatikan cahaya fajar, bulan dan malam di surah ini, ya surat Al-Fajr ini, yang jadi ibroh dan tamsil bagi naik turunnya satu kaum atau bangsa, karena dengan memperhatikan segala yang tersebut itu kita akan insaf dan dapat tahu bahwa kaum atau golongan bangsa dan sebagainya itu kekuatannya, kemegahannya, kekayaannya, dan lain-lainnya tidak akan berfaedah kalau tidak terikat dan terlingkup di dalam batas dan sempadan agama Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan menguasai segala perbuatan makhluk. Itu saja yang dapat disampaikan, ibu-ibu. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk semuanya. Insya Allah surat Al-Fajr, tafsiran surat Al-Fajr ayat 11 sampai dengan ayat 14. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.